Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru juga memiliki peran krusial dalam membimbing generasi muda Indonesia untuk melangkah ke masa depan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Sabtu kemarin dalam sambutannya di depan ribuan guru saat memperingati Hari Guru Nasional. Presiden juga menyoroti tantangan dunia pendidikan tanah air yang cukup berat karena memiliki keterbatasan fasilitas, infrastruktur, serta tenaga pengajar. Tidak hanya dari sisi jumlah, namun juga dari sisi kualitas yang belum merata. Ajang pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif seakan menjadi penantian bagi 3,36 juta guru akan perubahan nasib dirinya dan dunia pendidikan Indonesia. Para kandidat calon presiden dan wakil presiden pun berlomba menawarkan program kerjanya demi membenahi pendidikan tanah air. Lalu, seberapa menggodakah program kampanye para capres yang sudah diserahkan ke KPU? Mampu menarik dukungan dari para pahlawan tanpa tanda jasa ini? Mampukah pemerintahan baru nanti membawa pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan memiliki daya saing? Pada saat peringatan Hari Guru Nasional 25 November kemarin di depan para guru, Presiden Jokowi ini kemudian menyoroti ada beberapa hal memang, tapi salah satu yang ditekankan adalah adanya ketimpangan infrastruktur pendidikan. Sangat berbeda antara kota dengan kabupaten, sangat jauh signifikan perbedaannya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tapi tentunya itu bukan satu-satunya masalah, ada masih banyak masalah lainnya yang menyelimuti dunia pendidikan kita. Jangan pernah lupakan pemirsa, adanya masalah mengenai kesejahteraan guru. Nah, pada malam hari ini kami berikan kesempatan kepada 3 pasang capres-cawapres untuk bisa menebarkan program-programnya. Apa yang akan dilakukan kemudian untuk bisa memperbaiki kesejahteraan guru dan juga memperbaiki dunia pendidikan. Dan satu lagi, itu adalah janji manis semata ataukah bisa menjadi realita? Nanti ada juga narasumber yang akan menilainya lebih lanjut. Yang akan berbicara dan juga memberikan pandangannya pada malam hari ini adalah Pak Satriwan Salim. Beliau merupakan Koordinator Nasional P2G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satriwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Pak Satriwan, kita juga akan dengarkan pasangan Amin punya program apa. Kalau nggak salah satunya ini yang kita sempat dapatkan adalah akan dinaikkan gaji guru, insentif juga diberikan dan gaji diberikan tepat waktu, begitu. Adanya juga status ini naik dari para guru honorer. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Indra Karismiaji. Ini juga merupakan juru bicara dari pasangan Amin, yaitu Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Indra. Baik, selain Bang Indra dan juga Pak Satriwan menemani saya di studio, ada 2 narasumber lainnya juga yang akan ikut perbincangan kita, akan menebarkan visi misi programnya juga tentunya berkaitan dengan dunia pendidikan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari pengusung Prabowo atau Pak Prabowo dan Mas Gibran, yaitu ada Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Selamat malam. Baik, dan juga yang akan mewakili dari ataupun juga pengusung dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, ada Mas Owi, Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Owi. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik. Dan teman-teman yang lain. Baik, sebelum Pak Satriwan, sebelum nanti para jubir ini kemudian beradu programnya, tapi saya ingin dengar terlebih dahulu dari Pak Satriwan, apa yang harusnya menjadi concern dari para capres-cawapres ini? Apa yang harus diperbaiki yang begitu urgent dari dunia pendidikan kita ataupun juga masalah guru kita? Ya, pertama terima kasih. Kalau berbicara guru, saya pikir ada 5 isu pokok ya. Yang pertama terkait kompetensi guru kita, kemudian kesejahteraan yang sangat jauh sekali dari kata layak gitu ya, sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah distribusi guru yang sangat bermasalah itu karena guru kita itu tersentralisasi di daerah-daerah sebutlah perkotaan gitu ya. Sedangkan di pedalaman itu justru mereka kekurangan guru gitu, sehingga yang relatif mendapatkan akses pendidikan adalah yang di perkotaan. Kemudian juga masalah rekrutmen. Nah, rekrutmen guru itu yang honorer ya, gitu. Memang sudah dilakukan selama ini, tapi kan tidak sesuai dengan janji awal dari Kemdikbudristek dan Kemenpan RB, yaitu mengangkat 1 juta guru honorer jadi P3K ya, yang diangkat sampai sekarang itu baru sekitar 560.000. Nah, padahal secara
data gitu ya, di daerah tertentu kita justru kekurangan guru gitu ya, sampai 1,3 juta guru gitu. Nah kemudian juga guru P3K yang direkrut itu masalahnya sangat banyak sekali. Mereka ini kan guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi ya, yang digaji, yang diupah itu jauh dari kata layak. Ya, yang jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya. Nah, bahkan ada yang 500.000, 400.000, jauh dari kata layak dan jauh dari kata memartabatkan guru. Kemudian Kemdikbud, Menpan RB berjanji akan mengangkat 1 juta guru menjadi ASN yang diangkat menjadi P3K. Nah, P3K ini juga setiap daerah kebijakannya beda-beda. Ada yang kontraknya 5 tahun, ada yang 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang setahun ya, termasuk juga sebelumnya di DKI Jakarta. Ini gitu. Harus diseragamkan. Oh iya dong, ini kan mau memartabatkan guru, bagaimana guru bisa bermartabat kalau misalnya kontraknya hanya setahun, hanya 2 tahun gitu kan. Nah di undang-undang itu ASN dan PP P3K itu ya 5 tahun juga bisa gitu kan. Dan yang paling pokok adalah rekrutmen guru PNS sudah tidak ada selama ini. Padahal kita membutuhkan guru PNS sebagai ASN, bukan hanya P3K. P3K itu kan sebenarnya solusi jangka pendek. Nah, dari ketiga calon ini, ya kami memang melihat kampanyenya masih yang populis gitu ya, belum yang menyentuh 5 persoalan pokok tadi. Masih terlalu normatif mereka ini masih semuanya, para capres-cawapres gitu ya. ini. Adapun janji nanti bisa kita bedah ya gitu ya, terkait dengan mengangkat misalnya pasangan satu gitu ya, akan mengangkat menuntaskan persoalan guru honorer menjadi ASN dengan merit system, meritokrasi. Kalau dengan meritokrasi, persoalannya guru-guru kita itu juga banyak yang honorer itu masih 1.500.000 lagi. Kalau merit system kan berarti nggak bisa semua diangkat. Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun, berpengalaman gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua, misalnya di nomor 2 akan memberikan gaji guru atau insentif 2 juta. Ini memang kami hitung memang relatif lebih masuk akal ya. Kenapa 2 juta? Karena yang nomor 3 20 juta itu dari segi APBN memberikan gaji 20 juta. 1 bulan itu kami kali-kalikan, kayaknya ini agak berat dari segi APBN gitu ya. Tetapi ketiga-tiganya tidak menyentuh misalnya komitmen akan mengangkat guru PNS. Tidak mengangkat, tidak ada gitu komitmen dari ketiga-tiganya ini gitu ya. Tapi dari segi gaji ada, yang nomor 2 tadi saya katakan, kemudian di nomor 3 juga ada gitu kan, dengan catatan tadi itu populis, agak berat rasanya dari APBN gitu. Baik Pak Satriwan, kita dapatkan tadi dari Mas Satriwan apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang harus diselesaikan oleh para capres dan juga cawapres ini, karena selama ini ternyata Bang Indra, kemudian Mas Owi, kemudian juga Bang Dhanil, apa yang disampaikan program-program tersebut masih menyentuh permukaan, belum ke kedalaman. Nanti kami akan berikan kesempatan, apalagi tadi Mas Satriwan sudah menyinggung-nyinggung yang 20 juta, Mas Owi, nanti mungkin bisa dijelaskan. Kemudian juga kalau yang 2 juta tadi juga dari Bang Dhanil, kemudian juga nanti Bang Indra juga akan berikan penjelasan lebih lanjut. Tentunya kami akan berikan kesempatan setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi. Kita dengarkan pemirsa bagaimana suara dari perwakilan capres-cawapres ini untuk menebarkan program-programnya yang bersentuhan dengan guru ataupun juga tenaga pendidik ataupun juga dunia pendidikan. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kita akan mulai dari urut lah ya, dari urut nomor. Dari pasangan Amin ini, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di bidang pendidikan. 1. Mempercepat pelaksanaan wajib belajar plus 12 tahun dari PAUD hingga SMA, kemudian juga meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi bekerja sama dengan pelaku industri. Itu 2 poin. Berikutnya, poin ketiga dan keempat, memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, kesempatan beasiswa khusus disabilitas. Berikutnya lagi, memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman. Ini yang sempat disinggung tadi oleh Mas Satriwan. Poin 6 adalah mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah berbasis agama baik negeri maupun swasta. Baik, kemudian ada juga menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan, membuat kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus. Ini setidaknya kita dapat 8 poin, tapi seperti 8 poin ini juga masih belum ada yang menyentuh dengan apa yang disampaikan. Baru hanya beberapa poin saja. Jadi apa yang disampaikan Mas Satriwan, Bang Indra? Ya, pertama-tama selamat Hari Guru Nasional 2023. Ada orang mengatakan guru yang baik itu bagaikan lilin yang menyala. Jadi
guru itu menghabiskan dirinya sendiri untuk memberikan terang jalan bagi orang lain. Sekaligus juga selamat HUT PGRI yang ke-78 ya, sebagai organisasi profesi guru. Nah, kalau kita bicara program pendidikan, kalau kami di Kubu Amin itu akan kembali dulu ke amanat konstitusi. Amanat konstitusi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita nggak akan lari dari koridor itu. Bagaimana kita membuat program-program yang ujungnya bangsa ini harus cerdas. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara mengukur tingkat kecerdasan? Ya kan, kalau kita mengatakan kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus tahu dulu dong cara mengukur kecerdasan itu bagaimana. Menurut salah satu tokoh dunia, salah satu tokoh tercerdas yang pernah lahir di dunia ini, Albert Einstein, cara mengukur kecerdasan, kata beliau nih, adalah kemampuan membuat perubahan. Jadi mereka yang nggak mampu membuat perubahan, tentu tingkat kecerdasannya di bawah mereka yang mampu membuat perubahan. Baik. Itu poin pertama dulu, ya kan? Nah, bicara tentang mencerdaskan, guru selalu ditempatkan dimanapun seluruh dunia sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak. Mau Jepang, mau Singapura, mau manapun negaranya, kalau bicara tentang mencerdaskan, itu selalu dimulai dengan tenaga pendidik, dengan dosen. Nah, itu juga yang menjadi prioritas kami. Nah, tapi kondisinya memang di Indonesia itu urusan guru sangat complicated, sangat rumit kan gitu. Yang sudah berapa kali dicoba, tetapi hasilnya tidak berujung ke mencerdaskan tadi. Contoh, ada kajian Bank Dunia yang judulnya menarik nih, Double for Nothing. Itu pada saat Indonesia memberikan tunjangan profesi guru. Jadi penghasilan guru itu di 2 kali lipatkan dengan adanya tunjangan profesi. Ternyata tidak meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan kita. Baik. Jadi belum cerdas ini. Nah, itu yang juga akhirnya membuat sampai sekarang nggak semua guru tersertifikasi, nggak dapatkan tunjangan sertifikasi ini. Nah, hal-hal kompleks lainnya adalah, dan ini juga ada di visi misi kami, rasio guru kita itu terlalu tinggi. Dengan kata lain, guru kita itu kebanyakan secara jumlah ya. Rasio kita tuh 1:15. Negara lain tuh rata 1:20. Bahkan kalau menurut beberapa pakar, sampai 1:32 itu nggak mengurangi mutu. Tapi kita di 1:15. Jadi ketinggian kebanyakan guru, dan itu yang membuat tahun 2015 saya diundang oleh Bank Dunia juga, mereka memaparkan sebuah paparan yang sangat mengagetkan. Paparan mereka judulnya Guru Indonesia Nggak Mungkin Sejahtera. Penyebabnya? Kenapa? Jumlahnya kebanyakan, jadi berapapun anggarannya kalau dibagi dengan jumlah yang sekian banyak, tadi kan TV One menunjukkan 3,3 juta, murid kita 50 juta. Baik. Jadi kan 1:15, 1:14 tuh, kan tinggi banget. Kenapa demikian? Nah, kita bisa lihat, kita tuh kebanyakan mata pelajaran. 18 mata pelajaran, negara lain cuma 6, 8 mata pelajaran satu semester tuh. Kita 18 mata pelajaran. Belum lagi kajian ACDP yang menunjukkan kalau 14% guru PNS kita tidak pernah muncul di sekolah. Ini kan nggak pernah diangkat. Jadi bayangin 14% guru PNS dibiayai oleh negara nggak pernah muncul di sekolah. Ini semua kajian akademis, ya kan? Baik. Dan saya cek ke eselon 1 Kemendikbud mengiyakan, dan 14% ini kita nggak tadinya kan saya berpikir bolos. Ternyata enggak. Ternyata mereka ini misalnya istri pejabat. Jadi suaminya jadi kepala dinas. Akhirnya sibuk untuk ngurusin Dharma Wanita di kantor suaminya kan. Jadi di Bayangkari, jadi pimpinan di Polda atau di ini. Nah, ini yang kita harus mengelola lagi bagaimana distribusi guru ini baik, rasionya itu nggak perlu terlampau tinggi, sehingga kesejahteraannya naik. Baik. Mungkin sampai di poin itu Bang Indra. Nanti Mas Satriwan juga sudah dengarkan, bisa berikan pandangan, tapi kita juga ingin dengarkan terlebih dahulu. Kalau kemudian dari kubu Bang Daniel, seperti apa Bang Daniel program-programnya, kemudian juga nanti apa yang kemudian solusi yang ditawarkan dari berbagai masalah ini. Kita lihat juga, apa yang menjadi program dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini.
Ya, inilah dia program kerja Prabowo Gibran di bidang pendidikan, pengangkatan guru honorer menjadi ASN, memberlakukan upah minimum untuk guru. Selanjutnya kita akan lihat. Melanjutkan dan memperluas cakupan program Kartu Indonesia Pintar, beasiswa hingga perguruan tinggi untuk anak petani, nelayan, guru, dan buruh. 4 poin awal. Berikutnya. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan beasiswa pendidikan untuk santri, peningkatan dana riset dan inovasi mencapai 1,5 sampai 2% dari PDB dalam 5 tahun. Dan berikutnya ini merupakan 2 poin terakhir, akses mudah bagi generasi muda masuk perguruan tinggi, peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Bang Daniel, langsung saja Bang Daniel, kami memang sudah sajikan 8 poin ini, tapi mungkin Anda bisa berikan summary apa yang menjadi poin yang paling penting yang akan disentuh oleh pasangan Capres-Cawapres di dunia pendidikan. Bang Daniel, silakan. Pertama tentu dari sisi sumber daya manusianya Mbak Putri. Sumber daya manusia guru harus kemudian kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Tentu salah satu poin pentingnya yang jadi perhatian Pak Prabowo itu ya dalam prinsip ekonomi, people respond to incentive. Banyak sekali saudara-saudara kita menjadi guru itu karena pilihannya tidak ada lagi. Misalnya kita ingin guru-guru itu menjadi profesi yang sangat terhormat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menawarkan harus ada gaji minimum, standar gaji. Jadi tidak boleh lagi ada guru yang digaji 300.000 rupiah per bulan misalnya. Tidak boleh lagi ada guru yang dibayar tidak layak. Jadi kita buat gaji minimum. Misalnya tadi misalnya ada tambahan 2 juta, itu adalah sebenarnya gaji minimum yang bisa ditambahkan, tapi harus jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Itu pertama, sehingga ada istilah tadi ada gaji minimum yang harus distandarisasi di semua daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, memang komitmen kita adalah kan ada sekitar 731.000 guru kita yang berstatus honorer. Dari total misalnya 3,3 jutaan guru di Indonesia, tapi 51%-nya itu adalah ASN. Nah, yang 731 yang honorer ini harus segera diangkat. Artinya Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer ini, guru honorer ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi ada 731 ini secara bertahap harus segera diangkat. Nah, mereka diangkat tidak hanya berdasarkan uji kompetensi dan sebagainya, tapi juga pengabdiannya. Saya berikan contoh ya. Mama saya di kampung dulu di Aceh Tamiang itu mengajar sebagai guru hampir 30 tahun. Mbak Putri. Tapi beliau tidak pernah diangkat sebagai ASN selama 30 tahun itu. Padahal beliau berharap diangkat sebagai ASN. Kenapa? Karena dianggap tidak tidak bisa lulus uji kompetensi. Padahal beliau sudah mengabdi 30 tahun. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini akan jadi perhatian bagi pemerintah nanti. Nah, kemudian untuk selanjutnya tentu untuk rekrutmen baru guru itu ya dilakukan rekrutmen yang kualitasnya tinggi. Untuk menopang kualitas tinggi tentu kesejahteraannya juga tinggi. Nah, itu ya komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, di sisi lain kan masalah kita bukan sekedar ini, tapi masalah kita juga di infrastruktur pendidikannya. Nah, Pak Prabowo kalau baca dan Mas Gibran kalau baca di visi misi itu punya komitmen untuk mengakselerasi pembangunan fisik sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sehingga kualitasnya itu menjadi sama, serupa. Kenapa? Terus terang ada kesenjangan bangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, maka komitmen untuk menyamakan, mensetarakan
kualitas SDM dan fisik Ya. itu diakselerasi. Baik, Bang Daniel. Minimal dalam program pendidikan Pak Prabowo, bangunan fisik semua sekolah di seluruh Indonesia mulai tingkat dasar sampai dengan SMA itu Ya. sama. Baik, Bang Sehingga Daniel. ada kesetaraan dan seterusnya. Ya, mungkin Nah, yang sampai kemudian yang ketiga, yang ini juga penting, Mbak. mungkin singkat mungkin, Bang. Kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak petani, nelayan, buruh, dan sebagainya untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi. Nah, ini penting sekali karena banyak sekali anak-anak petani, nelayan, buruh Ya. yang tidak bisa dapat akses pendidikan tinggi. Nah, ini jadi perhatian khusus dan menjadi kewajiban negara ke depan agar mereka dapat bersekolah sampai perguruan tinggi negeri. Baik, Bang Daniel. Baik, Bang Daniel. Sampai di poin itu nanti juga Mas Satriwan, saya juga mencatat, Mas Satriwan juga mencatat nanti kan bisa memberikan membedah bersama mengenai program-program dari para capres-capres ini. Yang ketiga berikutnya, untuk pasangan capres-capres ketiga, seperti apa program yang sudah diajukan untuk bisa memajukan dunia pendidikan, kita akan lihat bersama. Ya, inilah dia program kerja Ganjar Mahfud di bidang pendidikan, pastikan keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 anak hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Kemudian juga wajib belajar 12 tahun gratis. Akankah kemudian ini bisa terwujud? Yang berikutnya, transformasi pendidikan termasuk juga pemerataan tele-education yang berkualitas dan produktif. Kemudian juga ada jaminan kesejahteraan dan kualitas guru hingga dosen sejajar dengan negara maju. Berikutnya, ada poin kelima, poin terakhir, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha. 5 poin saja, ini yang memang mungkin jumlahnya secara jumlah paling sedikit begitu Mas Owi dibandingkan dengan capres-capres lainnya. Tapi kemudian apa yang ditekankan oleh pasangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini untuk dunia pendidikan dan juga kesejahteraan guru? Karena kalau yang kami dapatkan ini lumayan besar loh janjinya. 10 juta sampai 30 juta rencananya gaji per bulan akan diberikan kepada tenaga pengajar. Silakan Mas Owi. Ya, dalam visi kami di bidang pendidikan memang pada pokoknya itu ada 5 hal itu, tetapi turunannya banyak yang tidak mungkin kita muat dalam satu lembar penyampaian visi misi. Misalkan tadi banyak hal terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya, itu kan turunannya banyak. Termasuk juga bagaimana perhatian kita terhadap pondok pesantren, itu juga ada. Nah, tadi ada yang disampaikan oleh Putri terkait dengan janji yang cukup fantastis terkait kesejahteraan. Maka kami katakan bahwa peningkatan kesejahteraan guru itu hukumnya wajib. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik itu wajib. Dari semua capres yang ada, termasuk dari teman-teman para pegiat pendidikan menyepakati bahwa perhatian negara kita terhadap tenaga pendidik itu masih minim. Tinggal caranya seperti apa untuk meningkatkan, konkretnya seperti apa. Nah, bagi kami, bagi tim pemenangan Ganjar Mahfud, sesuai visi misi kami meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik, kita ironi sebenarnya melihat anggaran pendidikan kita ini 20% dari APBN. Itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Afirmasi dana pendidikan kita yang dianggarkan melalui APBN dan diatur di konstitusi. Namun mirisnya ketika diturunkan kepada anggaran biaya untuk tenaga pendidik itu kita termasuk terendah di dunia. Misalkan kita perbandingkan dengan yang ini data dari Organization of Economic Cooperation and Development ya, rata-rata gaji guru misalkan kita lihat di Australia itu 85 juta per bulan. Korea Selatan 75 juta per bulan. Selandia Baru 67 juta, Jepang 61. Sementara di Indonesia rata-rata 3,3 juta per bulan. Ya jelas nggak sebanding kalau misalkan tuntutannya harus itu. Memang tadi sempat dikatakan bahwa seringkali ada asumsi di budaya yang ada di negara kita bahwa tingkat keikhlasan itu dominan paling tinggi. Misalkan tadi disampaikan dari juru bicara Amin, guru itu seringkali dibahasakan ibarat lilin mengorbankan dirinya untuk menerangi orang lain. Nah, falsafah yang dipahami itulah yang kemudian membuat perhatian terhadap guru dan tenaga pendidik itu jauh sangat kecil. Ya dianggap tugas sukarelawan, padahal
fungsi guru, tugas guru sangat mulia. Berapa banyak anak didik, peserta didik yang dilahirkan oleh guru-guru yang luar biasa itu menjadi orang-orang hebat di negara ini. Maka sangat kualat ketika orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang sarjana dan semacamnya, politisi yang sudah dihasilkan oleh produk pendidikan tidak memperhatikan tenaga pendidikan. Itu bagi kami sangat kualat. Nah, apakah kami retorika? Tidak. Itu semua ada hitung-hitungannya. Ambil contoh misal, Pak Ganjar ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah, beliau sangat konsen terhadap persoalan ini. Misalkan, beliau mengeluarkan tentang Pergub nomor 7 tahun 2020 yang mana mengatur upah guru honorer. Sekali lagi, kalau kita dibilang menghindari guru honorer, tidak. Karena guru honorer ini sebuah keniscayaan di negara ini. Tapi bagaimana nasibnya kita perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, bahwa upah guru honorer itu harus setara, harus sama dengan upah minimum di kabupaten kota. Yang kita tahu, mohon maaf, selama ini masih ada guru honorer yang gajinya, honornya masih di bawah 1 juta. Sementara UMK di kabupaten itu sudah di atas 1 juta. Itu sangat tidak fair. Belum lagi misalkan dalam setiap tahun beliau melalui APBD, melalui kebijakannya, mengalokasikan dana insentif untuk guru keagamaan senilai 247 miliar setiap tahun. Yang tahun depan itu rencananya ada wacana oleh PJ Gubernur yang menggantikan Pak Ganjar itu akan dihapus. Entah benar atau tidak, kami berharap itu tidak dihapus. Ini bukan soal siapa yang memberikan kebijakan, tetapi kebijakan yang dihasilkan insentif guru keagamaan baik muslim dan non-muslim senilai 247 miliar ketika Pak Ganjar menjadi gubernur itu sangat dirasakan manfaatnya oleh para guru-guru keagamaan. Itu bentuk konkret ketika beliau menjabat sebagai gubernur. Maka kemudian ketika ada visi misinya banyak konsen terhadap isu-isu pendidikan terkait dengan kesejahteraan guru dan pendidikan, sekali lagi itu bukan hanya karena beliau menjadi calon presiden, bukan rayuan musim pilpres, tetapi memang praktek sudah dilakukan setidaknya untuk level skop Jawa Tengah. Tentu yang sudah bagus di Jawa Tengah ini akan kita naikkan menjadi kebijakan di tingkat nasional kalau Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Baik, Mas Owi. Mas Satriwan sudah mendengarkan tadi bagaimana kemudian dari pasangan satu, Bang Indra, mengatakan bahwa ada hubungannya antara rasio jumlah guru dengan kesejahteraan. Pasangan nomor 2 kemudian juga mengusulkan nanti harus ada standarisasi gaji minimum, kemudian juga akan diangkat dalam waktu singkat 731 honorer. Dan yang pasti tadi Mas Owi baru saja menjelaskan, itu masuk akal, itu nanti bisa dilakukan, bukan hanya retorika belaka 10-30 juta, itu ada hitung-hitungannya. Nanti kita akan bahas Mas Satriwan, tapi lebih lanjut setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Baik, langsung saja kami berikan kesempatan di segmen ini Mas Satriwan untuk bisa memberikan pandangan komentar terhadap satu-satu. Silakan dari pasangan Amin terlebih dahulu. Soal tadi sudah disampaikan Bang Indra, rasio jumlah guru dan sebagainya. Silakan. Ya, memang rasio jumlah guru itu di Indonesia salah satu persoalan. Nah, persoalan pokoknya memang adalah bahwa kita tidak memiliki satu sistem pendidikan nasional. Padahal kita diperintahkan oleh UUD 1945 harus punya satu sistem pendidikan nasional. Tapi kan di Indonesia enggak. Makanya daerah-daerah tertentu kekurangan guru, daerah pusat perkotaan itu mereka kelebihan. Rekrutmen guru juga seperti itu gitu. Nah, persoalannya adalah tagline perubahan yang disampaikan Mas Indra tadi misalnya guru kita terlalu banyak. Oke, sekarang pemerintah Jokowi sudah 3 tahun itu merekrut guru honorer menjadi ASN P3K yang tadi saya katakan bermasalah itu, ya kan? Karena janjinya 1 juta, kemudian yang baru direkrut baru 560.000 itu pun bermasalah. Persoalannya kalau tagline-nya adalah ingin ada perubahan, berarti apakah menghentikan rekrutmen guru? Karena bagi Mas Indra tadi jumlah guru kita itu justru terlalu banyak. Pertanyaan kami, ada 1 juta lebih guru-guru honorer, termasuk guru-guru yang ada di madrasah, ya itu yang pengen jadi ASN, yang pengen jadi P3K, ya berarti mereka nasibnya nggak jelas, makin nggak jelas, gitu kan? Nah, mohon nanti direspon. Baik. Langsung. Silakan, Bang Indra, silakan. Tadi kan saya sampaikan ya, cuman saya senang sih mendengar yang disampaikan oleh jubir dari kubu lain, kayaknya semua mengusung perubahan nih, mau membuat perubahan untuk pendidikan. Nggak ada yang berkelanjutan. Nggak ada yang berkelanjutan, jadi saya senang sekali nih kan gitu. Jadi kita memang itulah ciri orang cerdas kan tadi, yang membuat perubahan. Nah, bicara tentang program kami, tadi kan itu, kita tahu permasalahannya. Jadi bohong kalau ada kubu yang mengatakan cukup kita ngasih peningkatan gaji, tapi kalau rasionya ini nggak diperbaiki, tadi kajian Bank Dunia, guru kita kebanyakan mau uangnya berapapun,
itu nggak akan buat mereka jadi sejahtera. Tapi yang sudah ada mau dikemanakan ya dari kata itu Mas kan Satriwan? tadi kita punya permasalahan yang sangat kompleks. Tadi saya katakan, dari guru itu ada 14% guru ASN sendiri, guru PNS yang nggak pernah muncul di sekolah nih. Ya. Ya kan? Itu kan itu fakta. Itu kan persoalan manajemen tata kelola setelah. Justru Nah, itu gitu kan kita bicara tata kelolanya. Jadi Iya. kita ujungnya harus kembali bagaimana bangsa ini cerdas. Kan itu. Jadi kita juga jangan karena mereka status sudah jadi guru tapi mereka nggak pernah ngajar, uang rakyat kita biarkan ke sana. Nah ini harus baik. kita perbaiki kan. Ini kita bicara di Kemenpan RB-nya nih. Tapi pertanyaan Iya, saya iya. tadi gimana tuh kira-kira Mas? Lah tadi kan kita nggak bisa, kita cuman sepotong-sepotong. Ini kita harus ngelihat masalah yang kompleks. Nanti harus ada dialog, harus ada fokus group discussion untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena kalau saya, ya kan, daripada kalau kan begini, kita devil's advocate nih ya, ada kondisi dua. Ada misalnya guru yang mau dibayar 100.000 per 3 bulan. Faktanya ada nih. Kalau kita dari sisi yang positif, wah ini guru yang punya dedikasi Baik. yang tinggi, Baik. guru yang memang mau memberikan semuanya buat anak didiknya. Tapi juga ada pemikiran, jangan-jangan guru ini nggak diterima kerja di mana-mana, sebetulnya kompetensinya sangat rendah, malah kita minta untuk mendidik anak-anak kita. Baik, Bang Kan Indra. ujungnya jadi nggak seperti ini. Jadi tadi permasalahannya sangat kompleks. Oke. Kita harus tahu dulu bagaimana kita memilah-milah. Tapi tadi intinya harus yang terbaik Oke, yang baik. menjadi pendidik buat anak-anak kita. Mungkin Dan sampai itu poin- harus kita berikan insentif yang setinggi-tinggi. Baik, sampai poin di situ dulu. Mas Satriwan mungkin yang karena nomor dua. keterbatasan waktu langsung untuk ke pasangan yang kedua. Oke, yang kedua tadi berbicara tentang akan menetapkan upah minimum gitu Betul, ya bagi guru. betul, Saya standarisasi pikir gaji minimum. itu sebagai salah satu solusi ya. P2G juga menyuarakan itu selama ini. Nah, tapi persoalannya Bang Daniel ada 1,6 juta guru kita yang belum disertifikasi alias belum memiliki kompetensi sebagai guru sebagaimana perintah Undang-Undang Guru Dosen. Nah, kenapa mereka ini tidak mendapatkan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikasi profesi? Ada 1,6 juta loh besar, karena memang ada konsekuensi anggaran setelah itu. Nah, kami belum melihat bagaimana komitmen dari pasangan semuanya sebenarnya termasuk nomor 2 gitu. Kenapa? Karena persoalan guru nggak hanya semata-mata kesejahteraan, Bang. Ada persoalan kompetensi. Tadi saya katakan dari 3,3 juta guru, 1,6 juta itu belum disertifikasi, alias belum memiliki kompetensi profesional sebagaimana perintah Undang-Undang Guru dan Dosen gitu kan. Nah, ini kami pertanyakan juga bagaimana yang kedua terkait rekrutmen P3K. Nah, tadi Bang Daniel mengatakan berkomitmen mengangkat guru honorer menjadi ASN. Betul. Nah, pertanyaan kami, ASN itu ada 2, Bang. Menurut Undang-Undang ASN ya, yang 2014 maupun yang 2023 itu ada 2 jenis. Ada PNS, ada P3K. Oke. P3K itu lagi-lagi solusi jangka pendek atas persoalan guru kita karena dia kontrak. Ya. Nah, yang menjadi permintaan teman-teman guru sebenarnya adalah PNS karena PNS itu solusi jangka panjang Baik, gitu kan. Nah, baik, itu Bang belum Satriwan. terlihat di sini. Oke, silakan langsung saja, Bang Daniel. Jangan-jangan undang-undangnya mau dirubah nih. Tadi Mas Satriwan saya mulai cerita tadi dengan kasus mama saya di Aceh Tamiang. Beliau 30 tahun menjadi guru, kemudian mengabdi menjadi guru, tapi kemudian tidak kunjung diangkat sebagai ASN. Padahal setiap saat pengangkatan yang lain diangkat, beliau tidak. Alasannya kompetensi, karena cukup senior segala macam, umurnya sudah tua sehingga sampai meninggal beliau tidak diangkat. Padahal mengabdi guru hampir 50 tahun. Nah, berangkat dari situ kami kalau dilihat di visi misi itu selalu bicara pertama yang harus dimaknai adalah pengabdian. Mereka ingin jadi guru mengabdi. Kemudian kedua, ya kita akan membuat 2 bagian. Satu tentu yang sudah memiliki kompetensi tinggi dan lulus melalui proses kompetensi yang baik. Yang kedua, memang kita sebutlah kurang kompetensinya. Dan disitulah tugas negara untuk meninggikan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan pendidikan guru, dan sebagainya. Jadi, hitungan-hitungan kita, uang kita cukup kok. Kalau kemudian kita bisa memaksimalkan uang pajak kita untuk mengalokasikan sektor pendidikan ini, khususnya memaksimalkan kesejahteraan guru. Jadi Bang Satriawan, yang satu
tentu kita angkat tadi berdasarkan kompetensinya. Yang satu lagi tentu kita angkat berdasarkan pengabdian yang panjang. Tapi kemudian PR pemerintah adalah memperbaiki kompetensi mereka. Oke. Nah, berangkat dari situlah kita memaksimalkannya. Kemudian yang kedua, Bang Santriawan terkait dengan tadi saya agak lupa. Tadi apa Bang Santriawan? P3K tadi? Ya, PNS, untuk menjadi untuk membuka PNS. PNS. Oh ya, Kenapa? P3K. Apakah hanya Nah, P3K ini komitmennya jadi gitu? diskursus yang ya. Betul, ini kan diskursusnya hanya terkait dengan efisiensi dan ekonomisnya APBN kita. Nah, tadi kalau dilihat lebih luas program Pak Prabowo, salah satu yang ingin diakselerasi itu adalah akumulasi sektor pajak. Supaya kemudian akumulasi sektor pajak itu lebih besar sehingga P3K ini bisa menjadi diskursus kita nanti di kepemimpinan Pak Prabowo. Kita Baik. berharap kalau di program kita ini tidak ada P3K lagi, kita bisa mendorong Baik. ASN. Kenapa begitu? Karena kan kondisinya sekarang kan berbeda, karena ada permasalahan ekonomi, Baik, ada Bang Daniel. permasalahan pendapatan. Kita mampu mengakselerasi pendapatan pajak kita, maka pemerintah Pak Prabowo dalam hal ini berkomitmen ingin mendorong P3K Ya. sesama dengan teman-teman ASN yang lain. Baik. Kira-kira begitu Mas Ya, Santriawan. baik. Saya harus putus sampai di sini karena supaya adil juga saya akan berikan kesempatan kepada pasangan ketiga. Tapi nanti Mas Satriwan setelah jeda, Mas Satriwan bila bisa berikan atau sampaikan catatannya, nanti Mas Owi silakan monggo ditanggapi. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Baik, nah di segmen ini memang kami hanya punya sedikit waktu tersisa, tapi semoga juga bisa lebih dipersingkat, baik Mas Satriwan kemudian juga Mas Owi. Silakan Mas Satriwan terlebih dahulu. Ya, makasih Mbak. Kalau di pasangan nomor 3 kami mencatat ya divisi misinya mungkin karena persoalan teknis kali ya. Idiom pendidikan itu disebut 10 kali, kemudian yang guru itu 5 kali gitu ya. Tapi semoga itu tidak menjadi indikasi bahwa tidak fokus kepada guru gitu ya. Nah, dari tadi dikatakan bahwa akan memberikan insentif kepada guru, ya ambillah rata-rata 20 juta Mas Bedowi. Kami hitung-hitung kalau 20 juta itu kali 3,3 juta guru, kemudian kali 1 tahun ya, anggaplah 1 tahun, sekitar 792 triliun. Belum lagi nanti ditambah gaji ke-13 atau 14 gitu ya. Mungkin bisa sampai 1.000 triliun gitu. Apakah itu betul hitung-hitungannya gitu ya, itu baru satu. Nah, ini kami lihat masih parsial, karena persoalan guru itu tidak hanya masalah kesejahteraan lagi-lagi gitu. Nah, kami mempertanyakan juga bagaimana sisi-sisi perhitungan dari aspek anggarannya, apakah ini memungkinkan apa tidak gitu. Kan mengingat anggaran kita saja 3.000-an triliun. Nah, yang kedua, kami belum membaca bagaimana komitmen dari pasangan nomor 3 mengatur sistem pendidikan secara nasional. Kenapa Mas? Karena di sekolah kita tuh beda-beda tuh. Kalau SD, SMP, SMA, SD, SMP itu di bawah kota kabupaten. SMA, SMK, SLB itu di bawah provinsi. Sedangkan di Papua semua sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu di bawah kota kabupaten. Dan madrasah itu di bawah Kementerian Agama. Nah, kami belum lihat. Padahal di konstitusi kita, kalau kita taat kepada konstitusi pasal 31 dikatakan bahwa ayat 3 dikatakan bahwa pemerintah wajib ya menyiapkan satu sistem pendidikan nasional. Nah, bagaimana pandangan dari nomor 3? Baik, Mas Satriwan. Mas Owi, mohon maaf mungkin bisa dipadatkan, dipersingkat jawabannya mengenai hal ini karena keterbatasan waktu. Silakan Mas Owi. Pertama, dana pendidikan kita itu banyak tersedot kepada di luar untuk guru. Itu yang perlu ditata ulang. Misalkan terkait dengan belanja pegawai yang terlalu membengkak, sementara fungsi guru itu kan fungsi pendidikan. Nah, yang berikutnya, kan ini waktunya singkat, terkait dengan penataan si satuan pendidikan supaya seragam. Memang harus begitu. Nah, makanya kemudian ketika di DPR kemarin menginisiasi RUU ataupun revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya adalah penataan sistem pendidikan menjadi satu kesatuan, tidak parsial. Jadi misalkan kalau kemudian madrasah-madrasah ada di Kementerian Agama, ya memang ranahnya di situ. Kalau kemudian itu diambil juga oleh Kementerian Pendidikan, ya nanti fungsi Kementerian Agama dalam hal penyediaan pendidikan keagamaan sebagaimana amanat konstitusi itu tidak akan ada lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian konsen bagi kita semua. Nah, apa yang kami diskusikan, apa yang kami sampaikan baik dari jubir nomor 2 dan nomor 3 itu tidak semerta langsung dia dibahasakan anti terhadap
pemerintahan hari ini jangan langsung diartikan sebagai perubahan. Yang kita lakukan itu adalah penyempurnaan. Sebagaimana maqala amwafadu ala qautumi soleh wal aktu bijadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mencari tradisi baru yang lebih baik. Kalau yang sudah lama baik, ngapain dibongkar-bongkar. Tapi kalau yang lama tidak baik, ya kita perbaiki. Sambil cari modifikasi, motivasi, inovasi yang baru. Begitu, terima kasih ya. Baik, ya karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan malam hari ini, kemudian juga perdebatkan mengenai kepedulian, kemudian juga rencana program dari para capres-capres mengenai pendidikan dan juga para guru. Tapi sayang juga harus tuntas dalam apa kabar Indonesia malam akhir pekan. Tapi terima kasih Mas, ini setidaknya menjadi wacana bagi para capres-capres mungkin nanti untuk kedepannya bagaimana programnya diperbaiki. Kemudian juga Bang Indra terima kasih, Mas Owi juga terima kasih, kemudian Bang Daniel juga terima kasih sudah berbincang dalam perbincangan ini. Terima kasih semua para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sudah tugas kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan sesaat lagi. Setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.